Le, bener yo Le, nek urip sing lurus. Apapun yang terjadi, mau godaan, mau ada apa, mau ngajakin opo, mau orang mau ngajak kamu berbuat apa segala macam, tolong pilih jalan yang lurus. Lah emang kenapa toh Mbah? Mbah di sini bilang, Mbah lihat ibumu disiksa Le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Boom. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, absen sembari absen. Ini saya kemarin ada yang ngomongin, Mas pembukaannya jangan lama-lama. Oke, pembukaannya langsung cepet aja ya. Sembari absen tapi ya. Dari kota mana namanya silahkan ditulis, oke? Biar saya tambah kenal dekat. Oke. Cerita kali ini kiriman dari salah satu subscriber. Ini bener-bener ceritanya, wow, runtutannya ini bener-bener rumit banget, ya kan? Jadi ada pesugihan dan korbannya ini, tumbalnya ini satu keluarga. Dan ini ada unsur dendamnya. Wah. Ngeri banget. Seperti apa ceritanya? Tak perlu lama-lama lagi. Langsung saja menuju ceritanya biar cepat. Yos guys. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Seperti biasa, nama, tempat, toko semuanya disamarkan. Kejadiannya ini tahun-tahun 85-an, ya kan? Nah, di sini ada seorang, kita sebut saja namanya Pak Karso, ya kan? Pak Karso ini hidup dengan anaknya yang bernama Sentot, ya kan? Dan ibunya Pak Karso. Tapi ini ibu tiri. Nah, istri dari Pak Karso sendiri ini sudah almarhum saat Sentot ini lahir. Jadi, pas waktu melahirkan, Sentot selamat, ya kan? Tapi istrinya Pak Karso meninggal. Nah, almarhum bapaknya Pak Karso ini benar-benar sangat sayang sekali dengan Pak Karso. Sangat sayang sekali. Pada saat itu setelah istrinya Karso meninggal, ini Pak Karso ini pulang pergi merantau. Dia ini banyak kerjaan di luar. Sehingga putranya yang bernama Sentot dititipkan kepada ibu tirinya Pak Karso. Nenek tirinya Sentot. Jadi Sentot ini dari kecil udah dititipin nih. Pak Karsonya ini keluar kota, segala macam kemanapun dia ini nyari uang. Singkat cerita berjalannya waktu ya kan. Berarti nenek tirinya Sentot ini kita sebut saja Mbah ya kan. Mbah ini sangat sayang Sentot sekali. Bener-bener tinggal dengan rumah yang sederhana. Mbah ini ngerawat Sentot dari bayi. Mbah ini sangat sayang sekali. Bener-bener ngerawatnya Sentot ini kayak anak sendiri, cucu kandung sendiri, berasa yang seperti itu. Walaupun sebenarnya kan Mbah ini mbah tiri, ya kan? Nah, singkat cerita 12 tahun kemudian, ya kan? 12 tahun kemudian usia Sentot mungkin udah sekitar 13 tahunan, ya kan? Ya. Nah, ini bapaknya Sentot pulang, Pak Karso ini pulang. Pada saat pulang, ternyata Pak Karso ini udah menikah dengan wanita lain. Kita sebut saja namanya Lasmi. Nah, Bu Lasmi sendiri ini seorang janda. Dinikahi sama Pak Karso, dan di situ Pak Karso langsung tinggal di rumah sendiri tapi dekat dengan rumah ibunya. Yang dimana Sentot juga di situ ya kan. Nah, Bu Lasmi sendiri ini kehidupannya serba mewah. Memang kepulangannya Pak Karso saat pulang kampung ini memang bawa uang banyak dan langsung beli rumah di situ. Yang saya bilang tadi nggak jauh dari tempat ibunya. Nah, Bu Lasmi ini dia ini nggak pengen kalau ada tetangganya yang lebih hebat dari dia. Pokoknya tetangganya ini beli apa, Bu Lasmi minta beli apa. Terus seperti itu, tetangganya beli apa, beli inilah, beli ini. Bu Lasmi tetap minta inilah, inilah. Nah akhirnya Pak Karso ini karena memang dia ini seorang pengrajin kayu, dia buka usaha kayu nih. Ada gudang, dia ngerajin kayu ukiran Jawa kuno. Ini bener-bener Pak Karso ini pinter dalam hal-hal seperti itu. Dan ada karyawannya juga yang ada di situ. Nah berjalan waktu bisnis Pak Karso ini semakin maju. Pesat sekali. Pak Karso juga sering banget yang namanya ke rumah ibu tirinya, nengok Sentot. Tapi Sentot ini ketika ada Pak Karso, Sentot ini kayak menjauh, nggak mau deket. Pernah kejadian ya kan. Jadi Pak Karso ini bawa jajan banyak gitu kan. Karena pengen lihat anaknya kan. Udah lama nggak lihat segala macam gitu kan. Nah Pak Karso itu mampir ke situ. Saat itu si Sentot ini lagi main di depan rumah sama temen-temennya. Dipanggil lah sama Pak Karso. Rene, iki bapak bawa jajan. Sentot ini malah lari. Dikejar lah sama bapaknya. Bapak ini datang ke sini pengen lihat kamu. Kok kamu itu malah lari-lari kayak gitu? Sentot ini malah lari dia. Gak mau deket-deket dengan bapaknya. Berjalan waktu terus-menerus seperti itu. Hingga pada akhirnya kan pernah ketemu juga akhirnya. Sentot udah gak bisa lari, dipegangin sama bapaknya, Pak Karso itu tadi ya kan.
Kamu kenapa? Kok setiap bapak kesini kamu jauh, setiap bapak kesini jauh. Bertahun-tahun bapak ini nggak lihat kamu. Bapak ini kangen sama kamu. Sentot ini cuma diem aja. Nah, pada akhirnya Pak Karso kesel, akhirnya Pak Karso ini ngomong sama ibunya, nenek dari Sentot. Pak Karso ini ngomong sama Mbah Bu, ibu itu niatnya gimana? Mau misahin aku sama Sentot apa gimana? Aku itu sayang sama Sentot, Bu. Kok Sentot setiap saya kasih uang, saya kasih jajan, saya kasih apapun itu, kok Sentot selalu menolak? Boro-boro diterima. Yang ada dia ini malah lari. Ibu ini ngajarinya gimana? Aku ini bapaknya, Bu. Banting tulang nyari uang. Nah, Mbah ini di sini ngomong sama Pak Karso. Pak mandeke kapan kowe? Apa sih, Bu? Ibu selalu ngomong yang aneh-aneh. Ibu ini ibu tiri saya loh. Bukan yang ngandung saya. Kok malah ngatur-ngatur Sentot untuk membenci saya? Terserah. Pokoknya aku sayang karo Sentot. Aku nggak mau Sentot kenapa-napa. Sentot adalah cucuku. Kata Mbah Aku nggak pernah beda-bedain mau cucu tiri atau apalah. Sentot itu sudah kayak anakku sendiri. Aku nggak mau dia kenapa-napa. Tolong, ojo sing aneh-aneh karo Sentot. Terserah ibu lah. Dan akhirnya Karso pun meninggalkan. Karena memang Mbah ini yang nyekolahin sendiri. Mbah ini untuk biaya sekolahnya Sentot. Mbah ini ngumpulin kayu, dijual lah segala macem. Seperti itu kesehariannya Mbah Nah, pada malam hari ini Mbah ini ngomong sama Sentot menjelang tidur. Mbah harap ngomong. Mbah mau ngomong. Tetap dengan pesen Mbah kamu harus tetap ingat. Mungkin Mbah. Sentot mengiyakan, kata Mbah Opo, coba pesen Mbah. Nggak boleh nerima jajan dari siapapun, apalagi dari bapak. Pokoknya kalau pingin jajan mintanya sama si Mbah. Nah gitu. Pokoknya Mbah nggak pingin kamu nerima uang dari bapakmu, kamu nerima makanan atau apa dalam bentuk apapun, pokoknya jangan sampai yole. Tolong, iku pesen Mbah. Mbah ini memang orang tua yang dulu yang agak sedikit keras juga orangnya, tapi bener-bener sayang sama Sentot. Awas dulu, kalau sampai kamu nerima apapun itu bentuknya, entah itu makanan, permen, jajan, dan lain-lain, kamu nanggung akibatnya sendiri. Paham kamu, Nggih, Mbah. Jadi Sentot ini kayak dikasih tahu jangan menerima makanan apapun dari orang lain, apalagi dari bapaknya. Lah, ini kenapa? Oke, kita lanjut ceritanya. Nah, berjalannya waktu, setiap Pak Karso ini datang sama, dikasih uang Sentot nggak mau. Nggak, Pak, Sentot lari. Nggak, Pak, Sentot lari. Setiap pulang sekolah sampai bapaknya ini nungguin di depan sekolah, Pak Karso nungguin. Sentot tetap nggak mau. Sentot bener-bener pengen menjauh dari bapaknya. Ini ada apa sih? Ya kan? Nah, oke. Nah, pada saat itu, ini Bu Lasmi, ya kan, yang istri nomor 2 dari Pak Karso, istri yang baru itu kan. Nah, Bu Lasmi ini lihat tetangga-tetangganya ini lagi beli emas. Tetangganya ini lagi beli emas. Bu Lasmi ini ngomong sama Pak Karso. Aku nggak mau tahu, Pak. Aku udah mau hidup di kampung. Ini bukan kampungku, aku mau tinggal di sini. Tapi aku nggak mau kalah dengan warga-warga sini. Bapak paham sendiri kan? Kita ini gimana hidupnya? Iya, Bu, nanti sabar, Bu. Pak Karso menyabarkan istrinya. Nah, di sini posisinya pada saat itu Pak Karso mengalami kebangkrutan. Pada saat itu memang penjualan dari ukir-ukiran yang dikerjakan oleh Pak Karso dan anak buahnya ini tidak mengalami kemajuan. Pada saat itu memang benar-benar drop. Nah, Lasmi ngomong sama Karso, kok jadi drop ini gimana sih, Pak? Kok sekarang penjualan sedikit? Kok sekarang kayak gini kondisinya? Aku nggak mau, Pak, kalau kayak gini aku mending balik lagi ke Jakarta. Nah, di sini Karso ngomong menenangkan, tenang, sabar. Pasti ada jalan, tenang. Mereka ini ribut antara Lasmi dan Karso. Karena memang Karso ini sangat cinta banget nih sama Bu Lasmi, ini sangat cinta sekali. Cinta banget, pokoknya pengen tak usahain. Kamu udah sabar aja gitu kan. Nah, singkat cerita, pada suatu hari, ini ada tetangganya Mbah berarti kan tetangganya Pak Karso juga kan, Mas. Soalnya kan masih lingkungan di situ juga kan. Ini kita sebut saja namanya Pak Birin. Ini ada selamatan, ya kan. Mungkin ini ada 100 harinya ibunya Birin ini, ya kan. Pada saat itu Mbah sama Sentot, ya kan, ini memang di rumah. Sentot tertidur di situ. Mbah juga sama tertidur. Nah, pada jam 10 malam, ya kan, pada jam 10 malam, Mbah ini kebangun. Mbah kebangun, alah aku keturun. Mbah ini ngecek pintu, mau ngunci-ngunci pintu karena ketiduran juga sama di situ. Pada saat Mbah ini mau ngecek pintu, ternyata di meja tamunya Mbah yang ala kadarnya seadanya, dia hanya memakai meja kursi kayu biasa. Mbah melihat ini ada bingkisan dari Pak Birin, nih kan? Ada bingkisan di situ. Oh, ini selamatannya Birin apa yo? Nah, pada saat itu
Mbah ini nanya memastikan ini bener dari Birin nggak gitu kan. Mbah ini keluar rumah ya kan. Pada saat itu memang ada orang tetangganya Mbah juga. Kita sebut aja namanya Mbak Siti ya kan. Mbah ini manggil, "Ti, iki kok ono bingkisan nih nggonku selamatan. Berkati nggon sopo?" Lah Siti ngomong, "Iya itu dari Pak Birin kayak soalnya tempatku juga dapat." Kata Mbak Siti seperti itu. "Oh ya wes." Terus Mbah masuk lagi. Pada saat itu Mbah ini pengen bangunin si Sentot biar makan bareng. Karena kasihan Sentot juga pasti lapar juga nih. Nah, pada saat Mbah ini masuk ke kamarnya, ya kan, mau bangunin Sentot ini tidur kayaknya pulas banget, capek. Dibanguninlah sama Mbah "Le, maem bareng Mbah yuk. Le, makan yuk. Sentot capek Mbah, Sentot lelah. Sentot ngantuk banget Mbah. Besok harus berangkat sekolah. Mbah maem sendiri aja ya Mbah." Sentot nggak mau bangun dia masih ngantuk banget. Mbah nggak tega. Akhirnya Mbah mikir, ini kalau nasi nggak dimakan ya kan, berkatan ini nggak dimakan, besok pagi pasti akan basi ya kan. Nah pada saat itu Mbah buka dan ternyata emang benar ada opor ayam, telur gitu kan ya, ada mie gitu kan di situ. Nah Mbah mikir ini kalau nggak dimakan sekarang besok basi. Akhirnya Mbah makan. Mau Mbah makan, udah dimakan Mbah sampai selesai ya kan. Nah sisa makan tadi ditaruh di meja dapur. Nah, selesai naruh makanan, Mbah ini tiba-tiba jantungnya ini berdetak kencang. Aku nih ngopo ini? Aku kenapa ini? Ini bener-bener Mbah ini ngerasain yang hal-hal yang nggak wajar. Pada saat Mbah ini mau melangkah, ini jantung ini bener-bener sakitnya minta ampun. Kaki Mbah ini mau melangkah, ini jantung ini kayak ditusuk. Ya Allah kok ini? Dan disitulah Mbah ini kayak sesek. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini ngopo aku. Mbah ini ngerasain sakit yang luar biasa. Pada saat itu Mbah ini memaksakan diri. Mbah jalan menuju ke kamar mandi yang dekat dengan sumur. Di situ ada gentong, dia untuk biasa air wudhunya ditaruh situ. Pada saat itu memang pakainya gentong. Ini Mbah ini langsung ngambil air wudhu, memaksakan diri. Mbah niatnya ini mau sholat, mau dibawa sholat. Ini aku kenapa? Mbah ini mungkin mau sholat isya kali ya. Nah pada saat itu Mbah ini memaksakan diri mengambil air wudhu dengan detak jantung yang udah nggak karuan rasanya, bener-bener sakitnya minta ampun. Mbah mau manggil Sentot aja udah kayak nggak kuat. Saat itu Mbah langsung buru-buru pakai mukena. Dan ketika Mbah ini mau sholat, ini justru Mbah ambruk. Mbah ambruk. Ya Allah, Mbah ini ambruk. Nah Mbah ambruk, Mbah ini langsung senderan tembok. Jadi Mbah ini melakukan sholat ini sambil duduk dan berdoa semaksimal mungkin. Mbah ini setelah sholat ini berdoa minta perlindungan sama Allah. Mbah sedikit-sedikit karena memang Mbah ini orang dulu, jadi tahu ini ada yang nggak beres nih. Ini ada hal yang nggak wajar ini. Ada serangan yang nggak wajar atau apa gitu. Nah, nggak lama kemudian ini Sentot ya kan, ini Sentot ini kebangun. Entah mungkin dia mau pipis atau apa, ini Sentot kebangun. Dan pada saat Sentot kebangun, ya kan, Sentot ini ngelewatin tempat sholat. Di situ ada tempat sholat kecil gitu kan ya. Karena rumahnya sederhana sekali. Nah, Sentot ini lihat, loh, Mbak kok sholat sambil senderan? Mbak berdoanya kok sambil senderan? Sentot kaget. Mbak kenapa Mbak? Pas Sentot ini nengok mbahnya ini udah nggak berdaya. Mbak ini bener-bener udah lemes ya nggak karuan. Nggak tahu leh. Mbak kenapa Mbak? Sentot bingung. Akhirnya mbahnya ini dibawa Sentot ya kan. Mbahnya ini dibopong Sentot dengan sekuat-kuatnya Sentot. Dan ini akhirnya mbahnya ini dibawa ke kamar. Disuruh rebahan sama Sentot. Sentot langsung menuju kamar mandi karena memang dia belet pipis banget. Keluar dari kamar mandi, Sentot kembali lagi tempat mbahnya. Mbak kenapa Mbak? Mbak kenapa? Orang apa leh? Aduh kok dodo sesek gini ya leh. Dan detak jantung ini bener-bener pacuannya kencang banget. Wah, nggak karuan rasanya. Nah, belum sampai situ ya kan. Ini Mbah tiba-tiba ini minta diambilin air putih sama Sentot. Le, tolong juga ke Mbah banyu putih ya le. Mbah mau minum. Terus Sentot langsung buru-buru ke dapur ngambil air putih. Diminum Mbah, diminum. Seumuran Sentot ya, 13 tahun atau 14 tahunan lah gitu kan. Dia panik lihat mbahnya seperti itu, bingung ya kan. Setelah ngambilin air minum, diminum sama mbahnya ya kan. Diminum sama mbahnya, ini nggak lama kemudian ini mbahnya kayak ngantuk. Sentot ini bingung, Sentot sampai nggak berani tidur lagi, kayak nungguin mbahnya, jagain mbahnya. Nah pada saat Mbah ini tidur ya kan, Mbah ini bermimpi
Tiba-tiba Mbah Om ini dibawa, seolah-olah kayak dibawa di alam yang dimana memang kiri kanannya ini bebatuan-bebatuan besar. Di situ bener-bener kondisinya ini gersang banget, panas banget. Mbah Om dibawa ke tempat itu, ya kan? Dan gak lama itu kayak ada semacam jurang. Dan Mbah Om ini ngelihat ke bawah. Dan pada saat Mbah Om ini melihat ke bawah, ini jelas banget, terlihat jelas banget. Ini banyak orang sedang disiksa. Ya Allah, iki panggonan apa? Ini tempat apa? Dan gak lama kemudian Mbah Om ini melihat almarhum ibunya Sentot. Kita sebut saja namanya Atun. Ini almarhum ibunya Sentot di situ. Ini sedang teriak-teriak minta tolong. Mak, tolong, mak. Mak, tolong. Mbah Om ini ngelihat. Berarti ini kan menantunya Mbah Om, ya kan? Bener-bener ibunya Sentot ini sedang dirantai pakai rantainya ini rantai berduri. Ini kakinya dua-duanya diikat rantai berduri. Dan dipaksa untuk jalan. Ini belakangnya, ini jadi kayak ada ember, ya kan? Ada ember besar, ada rantainya di belakang. Ember itu berisi batu-batu, seolah-olah ini kayak disuruh kerja paksa. Kayak disuruh nyeret ember besar yang berisi batu-batu. Dan anehnya, ini pijakan di tanahnya, ini batu-batu yang bener-bener tajam. Batunya ini runcing-runcing. Kita pernah kan yang namanya, kita ini jalan di batuan yang kayak kerikil-kerikil aja di kaki sakit. Ini lebih tajam batunya. Dan di situ Mbak Atun, almarhum ibunya Sentot, ini teriak-teriak minta tolong. Tolong! Ma, tolong, ma! Di sini Mbah Om bingung banget, ya Allah. Kok ngene yo? Anakku kok ngene? Menantuku kok ngene dingene iki kene ngopo? Ya Allah, Mbah Om bingung di situ. Pada saat itu tiba-tiba Mbah Om ini kebangun. Mbah Om kebangun. Pada saat Mbah Om bangun, ini dibarengi dengan azan subuh. Ternyata Sentot belum tidur. Mbah kena apa, Mbah? Mbah kena apa, Mbah? Mbah nggak apa-apa toh, Mbah? Mbah nggak apa-apa. Mbah Om ini langsung meluk Sentot. Ya Allah, Le. Mbah sayang kowe tenan, Le. Mbah ini sayang banget sama kamu, Le. Mbah Om itu tiba-tiba nangis dengan memeluk erat Sentot. Mbah Om di situ ngomong sama Sentot, tolong cukup kena tasbih. Sentot akhirnya turun dari ranjang terus ngambilin tasbih. Dikasihin lah tasbih itu sama Mbah Om. Nah, singkat cerita, pada keesokan harinya jam 8 pagi, ini Mbah Om ngerasain bener-bener badan yang capek banget. Pada saat itu Mbah Om juga memutuskan untuk tidak mencari kayu. Yang biasanya tiap pagi ini Mbah Om udah jalan nyari kayu ke kebun. Ini Mbah Om enggak. Begitu juga Sentot nggak mau sekolah. Karena takut kenapa-napa dengan mbahnya. Sentot sayang banget juga nih sama mbahnya. Sama Mbah Om ini sayang banget. Nah, pagi hari ini mau sarapan bareng. Sentot ini nanya sama Mbah Om. Mbah, iku ngimpi apa, Mbah? Semalam kok Mbah ini kayak ketakutan atau apa gitu, Mbah? Sentot bingung. Sentot mau minta tolong sama siapa. Orang udah malam kok, Mbah. Udah larut malam, udah mau menjelang pagi. Sentot ini malah nggak bisa bubuk. Emang Mbah itu ngimpi apa? Mbah Om di sini menjelaskan. Le, bener yo Le. Nek urip sing lurus. Apapun yang terjadi, mau godaan, mau ada apa, mau ngajakin opo, mau orang mau ngajak kamu berbuat apa segala macam, tolong pilih jalan yang lurus. Lah emang kenapa toh, Mbah? Mbah Om di sini bilang, Mbah, lihat ibumu disiksa, Le. Sentot nangis di sini. Ibu disiksa ya, Mbah. Padahal Sentot sendiri belum pernah lihat nih, belum pernah ketemu ibunya. Karena kan setelah melahirkan Sentot, ibunya Sentot ini meninggal. Jadi Sentot hanya bisa menangis. Nah, setelah Mbah Om ini cerita ke Sentot, ya kan, ini Mbah Om ngajak makan. Pada saat Mbah Om ini makan, ya kan, Mbah Om ini baru berapa sendok Mbah Om makan, ini Mbah Om mungkin ngerasain dada yang kembali sesak. Le, Mbah kok dodone sesak ya, Le, Mbah dodone kok sesak. Mbah Om ini ngerasain dada yang sesak banget. Sentot kebingungan saat itu, memang anak kecil gimana sih, ya kan. Dan pada saat itu Sentot langsung ngambilin air putih. Mbah minum sih, Mbah minum dulu, Mbah. Pada saat Mbahnya minum, ini Mbahnya langsung nyembur darah. Saat itu Sentot langsung panik. Kenapa Mbah? Kok bisa keluar darah, Mbah? Nggak apa-apa, Le. Nah, Mbah Om ini langsung buru-buru ngambil air wudhu. Pokoknya Mbah Om ini kalau ada ngerasain yang nggak beres, ya kan, ada yang nggak jelas, ini Mbah Om ini langsung ambil air wudhu. Nah, singkat cerita, ya kan, berjalannya waktu, ini Mbah Om ini kayak apa ya? Lebih berdoanya ini lebih dari kayak biasanya. Sholat terus berdoanya ini lebih lama dari biasanya. Terus menerus seperti itu. Dan Mbah Om sering banget yang namanya jantung ini tiba-tiba sakit, mendadak sakit, terus menerus sakitan ini terus menerus. Dan semakin hari semakin sakitnya Mbah Om ini tambah parah. Sentot ini kebingungan.
Kadang kalau sekolah, Sentot ini buru-buru pengen pulang cepet. Akhirnya Sentot ini yang menggantikan peran Mbah Om nyari kayu untuk bertahan hidup sehari-harinya. Setiap bapaknya ke situ, ini ngasih uang, ditinggal di meja, tapi nggak pernah ada yang ngambil uang itu. Pernah suatu ketika, ini bapaknya Sentot datang ke situ, ngasih uang, ditaruh di meja, dan Mbah Om ngomong, nanti kalau ada orang minta-minta kasihkan. Beneran kalau ada orang minta-minta atau apa, dikasihin sama Sentot. Nggak ada yang disisakan. Nah, berjalannya waktu ya kan, ini kurang lebih mungkin 1 tahun kemudian ya kan, 1 tahun kemudian, ini Mbah Om ini ngomong, sakitnya Mbah Om ini semakin hari semakin parah. Mbah Om ini ngomong sama Sentot, Le, kapan dinone, kapan harinya, entah kapan, Simbah juga nggak ngerti cepat atau lambat, apapun yang terjadi, kalau Mbah sudah nggak ada, kalau Mbah udah meninggal, sebelum 40 harinya, tolong jangan meninggalkan makamnya Mbah Yole. Tungguin Mbah di situ, Le. Setiap malam kamu datang, Yole ngaji ke situ. Sentot dipesenin seperti itu. Jadi mbahnya ini udah ngasih tahu, pokoknya kalau nanti Mbah meninggal, setiap malam Sentot harus datang ke situ ngaji. Sentot ngomong sama mbahnya, Mbah nggak boleh ngomong kayak gitu, Mbah. Mbah jangan ngomong kayak gitu. Sentot nggak mau pisah sama Mbah. Sentot nggak mau. Sentot mau hidup sama siapa kalau nggak sama Mbah? Kan Mbah bilang, kapan waktunya Mbah itu bakal dipanggil Gusti Allah, Le. Yo, pokoknya Sentot nanti setiap malam datang ke sana, bacain doa. Sentot kan udah sekolah, tahu baca-bacanya doa. Yo, Le, yo. Mbahnya ini mesenin seperti ini. Sentot nangis di sini Sentot. Nah, singkat cerita, 2 hari setelah ini kayak ngasih pesan sama Sentot, ya kan. 2 hari setelah itu tiba-tiba pada malam hari, ini mau menjelang tidur, ya kan, mbahnya ini nyanyi lagu Jawa. Pas sambil ngusap-ngusap kepalanya Sentot. Setelah nyanyi lagu Jawa ini, mbahnya ini kayak mau memejamkan mata juga. Saat mau memejamkan mata, tiba-tiba terdengar dengan jelas di telinganya Mbah. Kowe melu aku. Tiba-tiba, ini mbahnya ini mendengar suara itu. Suara apa? Sentot terbangun kaget juga. Mbah, kenapa Mbah? Mbah Om ini langsung ngomong sama Sentot, Le, kamu tadi dengar suara nggak ada orang ngomong, kowe melu aku? Denger nggak, Le? Enggak kok Mbah. Lah emang suara apa tuh Mbah? Oh ya wis, mungkin Mbah rungon-rungon tok. Mungkin Mbah ini hanya cuma didengerin halusinasinya Mbah aja, Le. Wis turu, Dang. Akhirnya Sentot disuruh tidur lagi nih, sambil mbahnya ini nyanyiin lagu Jawa. Mungkin kalau pada tahun itu udah ada jamrut, mungkin nyanyiin lagu Jamrut. Berakit kita ke bercanda teman-teman. biar nggak tegang ya kan. Merinding gue. Wah, merinding gue nyanyiin lagu Jamrut gitu ya. Enggak lah, kan nggak dibuat-buat mangril kan. Kalau pas saya merinding, ya pasti saya merinding gitu. Kadang kalau pas di studio yang datang ke sini cuma 2 orang gitu kan ya, saya dan kameramen kayak gitu. Pas ceritanya yang memang ngeri ke bawah suasana, ya saya ikut merinding juga gitu. Memang bener-bener gak dibikin-bikin, karena kan saya ini ngapalin denger dari narasumber yang menceritakan ke saya ya kan. Telepon Mas ini ceritanya kayak gini, saya pernah Mas yang namanya ngalamin kan. Saya kebawa duluan sebelum masuk studio, giliran saya bawain sendiri ini kadang-kadang saya juga ngerasain apa yang dicerita itu gitu kan. Seperti itulah intermezzo ya kan. Oke, dilanjut. Nah, pada keesokan harinya Sentot ini bangun. Pas bangun, Sentot ini bangunin si mbahnya. Mbah Om, Mbah Om meninggal. Mbah Om meninggal. Wah, Sentot sedih yang minta ampun. Dan akhirnya para warga datang nih kan, Sentot teriak-teriak minta tolong segala macam. Para warga datang dan memastikan kalau Mbah Om memang sudah meninggal. Orang yang ibarat kata apa ya, yang sayang sama Sentot, dia cuma hidup berdua di situ, ya kan? Bener-bener lindungi Sentot dari kecil. Walaupun ini berarti kan nenek tiri, bukan nenek kandung gitu kan ya. Tapi Mbah Om ini nggak membeda-bedakan, bener-bener berasa kayak cucu sendiri, kayak anak sendiri. Kasih sayangnya Mbah Om itu seperti itu. Nah, akhirnya Mbah Om ini dimakamkan. Banyak warga yang datang ke situ. Bapaknya Sentot juga datang ke situ, Pak Karso. Hanya istrinya yang nggak datang. Semua takziah ke situ, ya kan? Dan pada saat itu Pak Karso ini minta maaf sama Mbah Om. Maafin aku, Bu. Sambil nangis di situ. Semua orang-orang di situ pada nangis semuanya. Sentot di situ ngerasain kehilangan yang luar biasa, bener-bener. Sentot ngerasain, aku mau hidup sama siapa? Masa iya aku mau ikut Bapak?
Aku tetap mau nungguin rumah ini. Aku mau tetap nungguin rumah Mbah. Pokoknya aku nggak mau hidup sama bapak. Banyak orang-orang yang di situ ini ngomongin sama Sentot. Yo Sentot, nanti ikut sama bapak. Bapaknya Sentot juga ngomong, nanti ikut bapak aja Le. Sentot nggak mau. Sentot tetap nungguin rumah situ. Singkat cerita dimakamkan lah. Dan memang benar-benar menurut yang cerita ke saya, ini posisinya Mbah Um meninggal, ini benar-benar dalam keadaan senyum. Dan Sentot inget pesan mbahnya. Karena pesannya ini kan belum lama, baru berapa hari gitu kan ya. Mbahnya ini ngingetin bahwa setiap malam, kalau bisa datang ke situ Le. Apapun yang terjadi, ada apa ini? Gitu kan. Kok setiap malam ini harus datang? Ataukah mungkin ada sesuatu hal apa? Oke, kita lanjut ceritanya. Singkat cerita, minggu pertama ini Sentot rajin nih. Setelah sholat isya, memang Sentot ini datang ke makam, berdoa, dan banyak warga yang ke situ ngasih makan Sentot. Banyak warga yang benar-benar peduli sama Sentot. Tapi memang Sentot nggak mau. Diajak pulang sama bapaknya, mending Sentot kabur dari situ. Akhirnya memang Sentot tinggal sendirian. Oh, anak umur 14 tahun, udah mau 15 ya mungkin kurang lebih. Ini tinggal sendirian di situ kok. Pada saat itu Sentot ini setiap isya ini datang ke makam sendirian. Di situ berdoa, doain makam mbahnya, doain makam Mbah Um sambil nangis. Terus menerus hingga pada akhirnya ini udah mau hampir ke hari ke-40-nya. Pada saat itu turun hujan yang sangat lebat sekali. Sentot ini bingung. Aduh, kok hujan yo? Mana aku harus nemenin makam Mbah? Jadi Sentot ini setiap malam kalau habis isya ini berdoa di situ, ini sampai azan subuh di situ. Sentot bener-bener nggak mau pulang, bener-bener di situ. Kadang sampai jam 3, sekuat-kuatnya mata, bener-bener sekuatnya mata, sampai kadang ketiduran di situ. Sampai ada yang kalau di tempat saya ini kayak juru kuncinya gitu kan, yang jaga makam di situ sampai ngomong, Le balik Le, sampai diinget-ingetin kayak gitu. Ini hujan dari jam 8 malam nih, Sentot nungguin di depan rumah. Aduh, mau kesana nggak yo, kesana nggak yo. Hujan nggak reda-reda. Hingga akhirnya Sentot ini ketiduran di kursi tamu yang saya bilang pakai kayu biasa. Sentot ketiduran di situ. Nah, pada saat Sentot ketiduran, tiba-tiba Sentot ini terbangun. Ini kurang lebih pukul 1 dini hari. Tapi hujan ini juga belum reda. Sentot terbangun, Sentot bingung. Ya Allah, aku harus ke tempat yang Mbah. Aku harus ke makam. Sentot ingat. Tapi hujan belum reda nih. Dengan kondisi hujan masih gede seperti itu disertai petir, Sentot nekat. Nggak bawa payung, nggak bawa apa. Ya kan memang nggak punya payung, Ini Sentot keluar dari rumah. Keluar dari rumah menuju ke makam mbahnya. Yang agak jauhan loh. Jalanannya ini harus ngelewatin kebun-kebun. Di situ memang nggak ada lampu penerangan masuknya ke makam itu tadi. Sentot nekat lewat kebun-kebun tadi. Nah, pada saat mau menuju kurang lebih sekitaran 15 meter menuju ke tempat mbahnya. Ini Sentot ini kaget. Ini ada bayangan hitam. Ini mengelilingi makam mbahnya. Tapi karena posisinya hujan besar ya kan. Jadi pandangan Sentot ini terbatas. Karena adanya air hujan yang benar-benar deras. Sambil dia kedinginan kan. Dia kedinginan. Dia menuju ke arah situ. Dan semakin jelas ini ada bayangan hitam yang benar-benar ada kayak ada aktivitas di makamnya mbahnya tadi. Nah, pada saat itu Sentot semakin mendekat. Mungkin jaraknya ini udah mulai kurang 7-5 meteran nih ya. Nah, Sentot ini ngumpet di semak-semak. Ada semak-semak di situ kayak pohon-pohon yang di samping-samping kuburan itu kan kayak ilalang gitu kan. Sentot ngumpet di situ. Sentot ngamatin. Memang ada orang di situ. Dia ini kayak pakai baju-baju hitam panjang, tapi ini kayak kain karena ini basah juga dia. Dia ini sedang merapikan makam. Dan Sentot melihat dengan mata kepala sendiri. Sentot ini melihat dia ini membawa kain. Dia kayak membawa kain kecil. Apa ini? Kok kayak tali pocong? Dan pada saat itu Sentot ini langsung teriak, "Woi, sopo kowe?" Nah, orang itu langsung kaget. Mendengar adanya Sentot ini ada di belakang dia, orang itu langsung kaget. Orang itu langsung lari. Sentot benar-benar memberanikan diri karena Sentot sayang banget sama mbahnya. Dan ini ada apa dengan makam mbahnya? Dikejarlah sama Sentot. Dan orang itu ini larinya ini juga kebingungan juga. Karena apa? Posisi pada saat itu di makam banyak yang namanya batu nisan segala macam di situ. Dan arah masuk ke kebun juga. Nggak ada penerangan, hanya hujan. Jadi saling sama-sama mau kesandung-kesandung. Sentot berusaha untuk ngejar. Berkali-kali Sentot jatuh. Berkali-kali Sentot kesandung. Berkali-kali Sentot bangun lagi. Kejar lagi terus-menerus kejar. Hingga akhirnya masuk ke kebun. Di kebun Sentot ini sempat kehilangan dia. Kehilangan, akhirnya Sentot kelihatan lagi, dikejar lagi sama Sentot.
Dan justru arahnya ini lari malah tembusannya ini di belakang rumah Pak Karso. Rumah bapaknya Sentot. Hah? Kok ke rumah bapak? Orang itu mau ngapain ke rumah bapak? Sentot terus mendekat. Kurang lebih mungkin 10 meter, Sentot teriak di situ. Woi, arep apa kowe? Maling yo, maling yo. Karena anak kecil di situ kan ya. Ini Sentot teriak-teriak, "Bapak! Ono maling, Pak! Bapak!" Sentot ini manggil-manggil bapaknya yang ada di dalam rumah kan. Padahal udah nggak mau yang namanya Sentot ini ngobrol sama bapaknya atau apa. Karena posisi orang itu mau masuk ke rumah bapaknya ini lewat pintu belakang, pintu dapur. Sentot ini teriak-teriak terus agar bapaknya ini keluar. Nah pada saat itu ternyata benar, ada yang keluar jegrek dengan membawa payung. Terus nyuruh orang itu masuk. Kenapa bapak memperbolehkan itu masuk? Nah gak lama kemudian orang itu keluar lagi bawa payung. Boom! Orang itu keluar lagi bawa payung dan akhirnya Sentot kepergok kan di situ. Weh kamu siapa? Hei kamu siapa? Karena memang gelap banget di situ. Sentot ini mau lari, ini gak bisa. Langsung bajunya Sentot ini diraih sama orang itu tadi. Jap! Sentot ini ditarik. Sampai Sentot ini terjatuh, ditarik-tarik sama orang itu sambil membawa payung, dibawa ke dalam rumah. Dan setelah di dalam rumah, pintu belakang ditutup. Gerak! Dan setelah orang itu melepas tutupan dari mukanya, yang tadi ada jubah itu yang saya bilang warnanya hitam hampir kayak jas hujan, Sentot kaget. Ternyata orang itu adalah Pak Karso. Bapak! Bapak! Nah, Sentot mendengar sendiri. Dari di situ ada ibu tirinya Sentot, berarti kan ada Bu Lasmi di situ. Bu Lasmi ngomong, ini sampai ketahuan orang berarti kita ini bakal gagal mas, nggak bakalan lancar ini pesugihan mas. Wah Sentot kaget di situ denger pesugihan. Bocah segitu nggak ngerti apa-apa, nggak pernah denger kata-kata pesugihan. Sentot bingung nih, hah pesugihan itu apa? Nah Pak Karso ini jelasin ke Sentot, kowe rasa melu-melu iku urusanku le, kowe rasa melu-melu. Nganti kowe ngomong bongkar sampai kamu bicara sama orang-orang tentang bapak ngambil tali pocong mbahmu, kamu urusannya sama bapak, awas kamu. Masuk! Sentot ini diseret, ditaruh di dalam kamar. Dan pada saat itu bapaknya ngomong, kamu tahu nggak akibatnya kalau rewel sama bapak, nentang sama bapak, mbahmu itu yang bunuh bapak. Sentot kaget, bapak jahat banget di sini. Jadi Mbah ini yang bunuh Pak Karso. Dan Pak Karso ngomong, kamu tahu nggak siapa yang bunuh Mbah? Yang bunuh Mbah adalah saya, Karso, bapakmu. Jadi kamu jangan ikut campur. Kenapa kamu datang malam-malam ke situ? Hah? Kenapa? Ini Sentot cuma diem doang nih, bener-bener diem ketakutan nangis. Anak kecil gimana sih, anak kecil seumuran Sentot gitu kan? Nah pada saat itu Pak Karso di sini menjelaskan, kamu tahu mbahmu telah makan nasi selamatannya Pirin, itu yang nganterin aku. Nasi selamatan dari Pirin sudah aku rituali. Karena apa? Mbahmu itu menantang aku. Paham kamu? Jangan sampai kamu selanjutnya. Untung kamu masih hidup. Untung kamu nggak makan nasi itu. Wah, Sentot di sini tambah kesel banget di sini. Kurang ajar lagi bapak. Bapak kurang ajar. Diikat Sentot gimana bisa mau lawan anak kecil segitu. Nah ini nggak lama kemudian Bu Lasmi ini datang nih. Masuk ke kamar di situ, Sentot ini disiksa. Dipukulin lah sama Bu Lasmi. Kurang ajar, gara-gara kamu. Bah! Pesugihan ini bakalan batal. Kamu ini loh, anak kecil ikut campur. Ngapain kamu malam-malam di makam? Sentot ketakutan hanya menangis. Nah pada saat itu mereka ini debat sendiri. Antara Pak Karso dan Bu Lasmi ini di luar kamar berdebat sendiri mereka. Iki piye Bu? Iki piye Pak? Iya aku kurang ngerti. Ini harusnya gimana? Ini kan persyaratannya. Jangan sampai narik tali itu jangan ada yang tahu. Lah ini malah Sentot yang tahu kok. Anakmu sendiri. Ini bisa bahaya dengan kita. Sentot dengar itu. Ya udah Bu, besok Bapak tak cari orang pintar lagi. Di sini Pak Karso ini kayak menenangkan istrinya. Di situ debat. Si Sentot tahu nih, dengar nih. Oh ternyata kayak gini nih. Ternyata mereka berdua ini lakonin pesugihan antara Pak Karso dan Bu Lasmi. Nah setelah itu mereka ini keesokan harinya ini nggak ngasih makan apa-apa ke Sentot. Pintu kamar ditutup ya kan, pintu kamar dikunci ya kan. Nah mereka berdua pergi ke tempat orang pintar karena Sentot dengar sendiri. Nah pada saat itu akhirnya Sentot ini berusaha untuk keluar, nyari celah, adanya cuma jendela, udah diikat sama kursi lagi. Pada saat itu Sentot ini berusaha untuk lepasin tali itu tadi. Setelah tali ini lepas ya kan, tali ini lepas, Sentot ini berusaha untuk membuka jendela yang dengan kayu. Didobrak-dobrak sama Sentot, diakalin sama Sentot, dan akhirnya jendela terbuka. Boom! Jendela terbuka, Sentot langsung lari.
Pada saat itu yang dituju adalah tetangga-tetangganya. Sentot ini pengen mengabarkan hal ini. Dan pada saat itu, Sentot ini ketemu nih sama orang di situ, tetangganya juga. Orang itu Sentot kenal juga, kita sebut saja namanya Pak Parno. Sentot cerita sama Pak Parno. Pak Parno, bapak aku nglakokno pesugihan ngene, jukuk tali pocong. Mbahku ngene. Oh ya wes le, nanti tak omongin sama Pak Lurah, nanti tak omongin sama Pak RT sini le. Udah kamu tenang aja, udah kamu nggak usah kemana-mana, udah di sini aja. Enggak Pak, aku mau pulang aja. Lari Sentot. Jadi orang anak kecil gimana sih? Habis ngomong seperti itu, terus dia ini lari, masih ketakutan, masih kerasa kehilangan mbahnya, masih bener-bener trauma. Sentot udah ngomong nih sama Parno. Mudah-mudahan ini bisa disampaikan nih sama Parno, ya kan? Bisa disampaikan keluarga yang lain gitu kan. Pokoknya Sentot itu udah ngomong. Dan Sentot takut juga kalau tinggal di rumah. Takutnya bapaknya juga nyari lagi ke rumah. Itu kan Sentot jadi ketakutan. Sentot bener-bener kabur. Bener-bener rumah ditinggalin. Sentot hanya membawa baju seberapa. Sentot kabur. Sentot nggak sekolah lagi. Berjalannya waktu. Berjalannya waktu. Ini 2 tahun kemudian. Sentot udah berada di kota lain. Tapi nggak jauh dari kota itu tadi. Sentot hidup di terminal. Sentot di sini hidup di terminal. Dia ini kayak kerjanya sekena-kenanya. Sedapat-dapatnya kerjaan di situ. Kadang nyuci bis. Ini yang membuat Sentot untuk bertahan. Bener-bener aku udah nggak punya siapa-siapa. Aku tahu semuanya. Kenapa Mbah sampai nyuruh aku untuk datang ke makam? Berarti biar aku ini lihat sendiri. Berarti Mbah ini udah tahu sebenarnya. Mbah ini sebenarnya udah tahu kalau bapaknya Sentot ini lakuin pesugihan. Kalian ingat waktu pas di cerita awal, ya kan? Di sini Pak Karso ini ngomong sama mbahnya kan, sama Mbah sama ibu tirinya berarti kan. Ibu ngapain sih Bu? Ngomong sama Sentot biar nggak deket-deket sama aku, biar dia ini jauh. Maksudnya apa Bu? Pada saat itu kan banyak ngomong, tulung mandeko, tolong berhenti. Kamu jangan yang aneh-aneh. Berarti kan Mbah udah tahu, tapi nggak diceritakan ke Sentot. Nah pada saat itu, ini berjalan waktu, Sentot ini nyuci bis di situ, makan seada-adanya. Jadi Sentot ini berteman dengan orang-orang jalanan. Hingga pada suatu hari, ya kan, Sentot bertemu dengan orang sekampungnya. Ada seseorang, om-om gitu ya kan. Kita sebut saja namanya Om Sigit. Nah, Om Sigit itu berada di terminal itu, melihat Sentot. Le, kau enggak Sentot toh? Nggih Om. Om Sigit ya? Iya Le. Le, lah kamu kok nggak pulang sih Le? Kamu nggak kasihan lihat bapak kamu? Sentot bingung. Kasihan. Om Sigit ngomong sama Sentot. Le, bapakmu itu udah sekarat. Bapakmu itu mau mati aja susah Le. Apa Om? Bapak mau mati susah Om? Mau meninggal susah lah. Emang bapak sakit apa tuh Om? Udah Om, nggak usah ngomong dia lagi bapakku Om. Dia itu udah bukan lagi bapakku kok Om. Le, tolong Le. Om itu sebagai tetangga kamu. Tetangga nih bapakmu juga. Orang-orang ini kan nyari kamu Le pada saat itu Le. Orang-orang ini minta tolong. Bapakmu ini nyebut-nyebut nama kamu terus. Dan bapakmu itu udah ditinggalkan sama istrinya Le. Hah? Lah terus istrinya kemana? Nggak tahu. Intinya bapakmu udah sekarat di rumah. Jadi Pak Karso udah pisah sama Bu Lasmi. Karena mungkin ini pesugihan gagal. Yang dimana Sentot ini udah ngelihat tali pocong yang diambil oleh Pak Karso tadi. Dan pada akhirnya Sentot ngomong sama Om Sigit. Om, tolong Om, anterin aku tapi Om, aku nggak mau sendirian ke sana Om. Nah Om Sigit pun membujuk juga, ayo. Itu baiknya seperti itu. Bapakmu itu udah sekarat parah. Dia cuma tergeletak di kasur. Kadang orang-orang yang datang ke situ, warga-warga yang ngurus bapakmu. Dan rumah mbahmu itu kan terbengkalai sih Le. Apa nggak sayang-sayang Le? Kamu itu berarti kan punya 2 rumah sih Le. Rumahnya bapakmu sama rumah mbahmu tuh Le. Singkat cerita akhirnya Sentot pun mau pulang. Dan pada saat itu Sentot ini pulang. Ini nggak langsung ke rumah bapaknya. Justru malah Sentot ini ngelihat rumah neneknya. Rumahnya Mbak memang bener-bener udah nggak keurus. Pada saat itu Sentot masuk ke rumahnya mbahnya segala macam. Lihat kondisi rumahnya masih utuh dengan kondisi yang saat itu cuma ini tambah parah rusaknya. Nah Sentot akhirnya barulah ke tempat bapaknya. Dan saat ke tempat bapaknya, Sentot kaget. Bapaknya ini lagi disuapin sama tetangga yang di situ. Tetangga-tetangga ada beberapa orang di situ. Bapaknya ini terkapar, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan lihat Sentot. Sentot. Iki lu, Sentot balik mas. Iki lu mas. Ini ada tetangga yang untungnya masih kasihan. Sentot ini ngeliatin bapaknya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Hanya ngomong
ngomong masih jelas, tapi kondisi badan ini bener-bener udah kurus tinggal tulang. Dan perutnya ini membusung. Parah. Nah, disinilah bapaknya ini ngomong sama Sentot. Ngapurani bapak, ngapurani bapak, Sentot ini cuma diem ngeliatin bapaknya. Keinget waktu itu bapaknya ini narik Sentot pada tengah malam, hujan yang besar. Ya kan, bener-bener. Di situ Sentot disuruh diem, terus Sentot ini diikat tangan Sentot. Keinget bapaknya ini ngambil tali pocong neneknya, ya kan. Nah, pada saat itu bener-bener Sentot ini hanya memandang bapaknya ini bener-bener tatapannya ini bener tatapan yang kesel, masih kebawa kesal itu. Gimana nggak kesel coba, orang yang dari kecil ngerawat Sentot, mbahnya Sentot, Mbah ini sampai dibunuh kok, dijadikan tumbal. Harusnya ini akan menjadikan Pak Karso kaya, tapi ketahuan Sentot, ya kan, gagal akhirnya. Mungkin pergi ke dukun lagi, udah nggak bisa ngatasin lagi mungkin seperti itu. Bapaknya Sentot, Pak Karso, disinilah cerita. Maafin bapak. Ceritanya baru dimulai. Tadi saya panjang lebar nih ceritanya, saya kasih tahu. Baru dimulai flashbacknya seperti ini nih. Wuff. Nah, jadi dulunya Pak Karso punya bapak. Ini seorang dukun, ya kan? Pada saat itu Sentot belum lahir. Disinilah Pak Karso ini kesayangan dari bapaknya. Diajarin ilmu-ilmu untuk memperkaya, ilmu-ilmu untuk kekebalan tubuh lah, apalah segala macam. Nah, pada saat itu ini ibu kandungnya Pak Karso, ya kan, ini juga udah meninggal. Akhirnya bapaknya Pak Karso, ya kan, ini nikah lagi dengan Mbah ya kan. Nah, pada saat itu Mbah ini selalu ngomong sama suaminya, bapaknya Pak Karso, Mbok wis, kamu jangan ngajarin ilmu-ilmu yang gak jelas seperti itu sama anakmu. Yo, walaupun itu anakmu, tapi yo tolong jangan diajar-ajarkan yang seperti itu. Diajarin itu sholat, apa, ngaji lah, apa. Wong kamu kok orang tua malah ngajarin ilmu-ilmu yang kayak gitu. Udah, kamu perempuan diem aja. Jadi bapaknya Pak Karso dulunya adalah seorang dukun. Nah, singkat cerita pada saat itu Karso ini menikah dengan Atun, ya kan, ibu kandungnya Sentot. Karena di sini omongannya Mbah ini nggak pernah digubris, akhirnya, ya kan, Mbah ini ngomong sama istrinya Pak Karso. Tun, aku mau ngomong, tulung bojomu kandhani. Ojo pelajari ilmu-ilmu sing kaya ngono. Walaupun aku ibu tiri, tapi aku rapingin, aku nggak ingin anak-anakku, keturunanku ini tersesat. Aku nggak mau. Aku nggak mau keselanjutanku ini pada tersesat. Aku ora ngerti. Kalau bapaknya Karso ini dulunya ini dukun, aku ora ngerti. Pertama kenal aku ora ngerti nek dhek dukun. Aku mau dipek bojo, aku hanya dijadikan istri kedua setelah istri pertamanya meninggal. Nah, Bu Atun di sini ini akhirnya berantem sama Pak Karso, ngingetin, Pak, mbok tulung Pak, jangan pakai ilmu-ilmu seperti ini. Akhirnya mereka ini berantem. Hingga lama banget mereka berantem. Ini sampai posisi pada saat itu hamil Sentot, ya kan? Hamil Sentot saat itu ini berantem terus-menerus. Ini yang menjadikan kesehatan dari Bu Atun ini terganggu. Nah, Pak Karso ini benci banget dengan ibunya yang bernama Mbah Ini gara-gara Bu nih, seperti ini jadinya. Akhirnya, ya kan, ini sebelum kelahiran, ini istrinya ini menurut penuturan warga, ya kan, istrinya sebelum melahirkan Sentot, ini istrinya ini sering melihat hal-hal yang mengerikan, diteror genderuwo lah atau apalah. Dan untungnya ini Sentot lahir, tapi Bu Atun meninggal. Nah, kalian ingat gak? Waktu Mbah ini dia mimpi, terus melihat ada Bu Atun, ibunya Sentot, ini sedang disiksa. Nah, disinilah akhirnya Pak Karso juga mengakui. Ini kan ceritanya dari Pak Karso waktu tiduran itu kan ya, parah itu kan ya. Kita balik lagi ke Pak Karso, les. Nah, dan balik lagi, Pak Karso udah menjelaskan seperti itu panjang lebar, dan Pak Karso cerita sama Sentot juga bahwa ibunya ini sebelum meninggal ini dijadikan tumbal dulu nih. Berharapnya Pak Karso ini dua-duanya, ibu dan janinnya, termasuk Sentot ini meninggal semua, bakalan menjadi kaya. Ternyata enggak, Tuhan berkata lain. Sentot lahir, hanya yang meninggal Bu Atun. Ini Pak Karso cerita semua ke Sentot. Wah, Sentot tambah kesel banget. Sentot gak pernah lihat ibu kandungnya seperti apa wajahnya, ya kan? Ternyata dia udah dijadikan target tumbal. Karena apa? Ngelawan terus. Nah, setelah
Bu Aton meninggal, Sentot lahir, hidup dengan Mbah Om, karena Mbah Om nggak mau kenapa-napa. Sentot kenapa-napa, Mbah Om nggak terima. Nah pada saat itu Pak Karso yang saya bilang tadi, dia selalu merantau pindah-pindah ke kota. Pindah-pindah ke kota, memperdalam ilmu lah atau apalah segala macam. Setelah sudah membunuh istrinya sendiri, ya kan, dijadikan tumbal, Pak Karso ini kaya. Ketemulah sama orang, kita sebut saja tempatnya Jakarta ya kan. Ketemulah sama Bu Lasmi, istri keduanya. Barulah diboyong setelah Sentot ini udah besar. Diboyong lah ke situ. Diceritain semua sama Pak Karso. Pak Karso di sini minta maaf terus sama Sentot karena memang mau meninggal susah banget. Sekarat terus menerus. Dan kalian tahu kenapa pada saat itu Sentot ini nggak dibantu warga saat itu? Yang Sentot ini kabur terus ketemu Pak Parno. Pak Parno ini sebenarnya anak buah dari Pak Karso. Ya nggak mungkin ngomong sama warga lah. Nah pada saat itu akhirnya kebongkar lah. Dan memang di situ usut punya usut, warga-warga ini udah tahu juga kalau ngelakuin pesugihan. Pak Karso ini ngelakuin pesugihan. Di situ akhirnya setelah Pak Karso ini minta maaf. Sentot ini dia ini hanya nangis. Dia ngeliatin mukanya Pak Karso dengan penuh tatapan yang sangat tajam sekali. Kayak penuh kebencian, tapi orangnya udah sekarat. Dan gak lama kemudian ini ada warga yang manggilin Kiai. Dan Kiai itu ngomong sama Sentot, maaf Kele, biar bagaimanapun itu bapakmu. Biar bapak ini tenang. Pada saat itu barulah Sentot ngomong, iya. Setelah Sentot ini ngomong iya, bapaknya Pak Karso meninggal. Ini yang di sini justru lakonnya Sentot. Pahlawannya ini Sentot. Dia membongkar semuanya. Dia nggak ngerti apa-apa. Dia jadi tahu semuanya. Dan akhirnya, ya udah ini warisannya dua-duanya nih. Rumahnya bapaknya ini jadi milik Sentot. Rumahnya mbahnya jadi milik Sentot. Gitu. Nah, perjalanan waktu rumah yang punya bapaknya ini dijual. Jadi Sentot malah nungguin nempatin di rumah mbahnya. Seperti itu teman-teman ceritanya. Perjalanan waktu akhirnya Sentot ini sekarang sudah punya istri, punya anak, dan diceritakanlah ke kita semua. Dan saya ceritakan kembali ke semua penikmat channel Rian Agus Widodo. Seperti itu ceritanya yang sangat-sangat belibet. Saya juga pas ngapalinnya juga, wah ini runtutannya ngeri banget nih gitu kan ya. Takut salah ngucapin nih, ngeri banget nih puter-puterannya gitu kan ya. Itulah cerita dari pengalamannya Mas Sentot. Buat teman-teman yang di rumah yang ceritanya belum kebaca, mohon bersabar ya. Caranya ngirim cerita gampang kok. Kalian, ini ya, kenapa saya taruh di belakang, karena di depan biar cepet kan. Nah, caranya seperti ini nih. Nah, per paragraf kirim, oke? Caranya kirim bisa lewat WA atau DM Instagram saya. DM Instagram saya, sama ketikannya kayak gitu ya. Per paragraf kirim. Ini DM Instagram saya, @dodosinjo. Atau kalian bisa WA ke saya, 085870433336. 3-nya 4 kali. Udah di save ya. Udah semuanya, udah nge-save semuanya. Nah seperti itu caranya ya. Oke, dikasih nama tempat, nama kota, terus barulah seperti itu dikirimnya per paragraf. Oke, saya ucapkan terima kasih buat para penonton yang kalau ada iklan gak di skip. Saya terima kasih sekali dengan adanya kalian gak nyekip ini. Sebagian dari hasil iklan insya Allah akan kita sumbangkan ke orang-orang yang membutuhkan. Saudara-saudara kita membutuhkan, nanti kita akan bikin videonya. Oke, amin. Oh ya, maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita, mohon dimaafkan. Ya, saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya berdoa mudah-mudahan semua penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang pasti ini selalu disukseskan dalam hal apapun selagi itu positif. Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita.
kisah misteri. Ada